فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di suatu masa yang gelap, ketika bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan, sebuah harapan yang telah lama dinantikan muncul dari keturunan Nabi Muhammad. Dialah Imam Mahdi, sosok pemimpin yang dijanjikan akan membawa cahaya kebenaran dan menegakkan keadilan di atas muka bumi. Namun, kisah ini bukan hanya tentang seorang pemimpin, melainkan juga tentang pertempuran besar, konflik yang melebihi batas imajinasi manusia, perang akhir zaman yang juga dikenal sebagai Armageddon. Dalam sebuah malam yang sunyi, Imam Mahdi yang tidak menyadari takdir besar yang menantinya akan didatangi oleh para ulama dan orang-orang saleh. Mereka akan mengenali tanda-tanda dalam dirinya: kebijaksanaan, keturunan yang mulia, dan keberanian. Mereka akan membaiatnya di hadapan Ka'bah, di tengah kegaduhan dunia yang sedang diambang kehancuran. Dunia pada saat itu tengah dikuasai oleh ketidakadilan. Kekuasaan zalim menyebar, fitnah merajalela, dan Dajjal, sang penipu besar, mulai menggerakkan pasukannya untuk menaklukkan bumi. Namun di saat yang sama, cahaya harapan mulai bersinar dari timur. Imam Mahdi dengan bendera hitam yang dibawa oleh para pengikutnya mulai menyatukan umat manusia yang masih berpegang pada kebenaran. Dalam narasi yang penuh misteri, Imam Mahdi akan bertemu dengan sosok Nabi Isa yang turun dari langit di Masjid Al-Aqsa. Turunnya Nabi Isa adalah momen yang penuh keajaiban, menggetarkan hati mereka yang menyaksikannya. Nabi Isa akan berdiri di belakang Imam Mahdi dalam salat, sebuah simbol bahwa kepemimpinan dunia pada saat itu berada di tangan Imam Mahdi. Dua tokoh besar ini, Imam Mahdi dan Nabi Isa, akan bersatu untuk memimpin umat manusia menghadapi kekuatan kegelapan yang dipimpin oleh Dajjal. Pasukan kebenaran ini akan menjadi benteng terakhir bagi dunia yang hampir binasa oleh kezaliman. Dajjal dengan tipu dayanya yang luar biasa akan membawa pengikutnya dari berbagai penjuru dunia. Ia menawarkan kemewahan dan kehidupan mudah kepada siapa saja yang bersedia tunduk kepadanya. Namun di tengah gempuran propaganda Dajjal, Imam Mahdi dan pasukannya tetap teguh. Mereka bertahan di benteng-benteng iman, memimpin pasukan yang terdiri dari orang-orang beriman sejati. Di sebuah tempat yang misterius, antara wilayah Timur Tengah dan sekitarnya, pertempuran besar pun terjadi. Pertempuran ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga iman. Imam Mahdi menjadi simbol keberanian dan kepemimpinan, sementara Nabi Isa dengan kehadirannya memberikan keyakinan kepada umat manusia bahwa kemenangan kebenaran sudah dekat. Dalam salah satu klimaks peristiwa akhir zaman, Nabi Isa sendiri yang akan menghadapi Dajjal. Dalam riwayat disebutkan, dengan satu tiupan nafas dari Nabi Isa, Dajjal akan musnah dan tipu dayanya akan berakhir. Namun, peran Imam Mahdi sebagai pemimpin tetap menjadi kunci dalam menggerakkan umat menuju kemenangan. Setelah perang besar berakhir, dunia yang hancur akan kembali damai. Imam Mahdi bersama Nabi Isa akan memimpin dunia dengan keadilan. Tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi ketidakadilan. Bumi akan kembali subur dan manusia hidup dalam harmoni.
Namun sebagaimana segala sesuatu di dunia ini bersifat fana, masa kepemimpinan Imam Mahdi pun akan berakhir pada waktunya. Kisah Imam Mahdi dalam perang akhir zaman adalah pengingat bagi umat manusia bahwa di tengah kegelapan dan keputusasaan selalu ada harapan, bahwa kebenaran meskipun tertunda akan selalu menang pada akhirnya. Dan hingga hari itu tiba, misteri tentang sosok Imam Mahdi tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus memperbaiki diri dan memperjuangkan kebenaran. Peran Imam Mahdi dalam perang akhir zaman, Armageddon, merupakan salah satu tema yang banyak dibahas dalam literatur Islam, khususnya terkait eskatologi Islam, kajian akhir zaman. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang sering dikaitkan dengan peran Imam Mahdi dalam konteks ini. Pertama, Imam Mahdi. Di sebuah zaman yang penuh dengan kegelapan, ketika manusia tenggelam dalam kezaliman dan keadilan seolah menjadi kisah masa lalu, ada janji ilahi yang akan mengubah segalanya. Di tengah kehancuran dunia, seorang pemimpin yang dijanjikan akan muncul membawa harapan bagi mereka yang beriman. Dialah Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman yang namanya telah disebutkan dalam riwayat dan kitab suci, yang akan memulai babak baru dalam sejarah umat manusia. Imam Mahdi adalah seorang dari keturunan Nabi Muhammad, berasal dari jalur Fatimah Az-Zahra, putri Nabi yang mulia. Namanya, sebagaimana disebut dalam banyak riwayat, adalah Muhammad bin Abdullah. Dia adalah seorang yang sederhana, tidak menonjolkan diri, bahkan tidak menyadari bahwa dirinya dipilih untuk tugas besar. Namun tanda-tanda kenabian ada padanya. Wajahnya bercahaya, akhlaknya mulia, dan hatinya dipenuhi dengan keberanian dan kasih sayang. Imam Mahdi tidak akan muncul sebagai pemimpin dalam keadaan dunia tenang. Sebaliknya, ia akan muncul ketika dunia berada di ambang kehancuran total. Fitnah merajalela, kezaliman menjadi norma, dan umat manusia kehilangan arah. Di saat inilah, Imam Mahdi akan diangkat sebagai pemimpin. Dalam riwayat disebutkan, sekelompok orang saleh akan membaiatnya di depan Ka'bah. Meskipun ia enggan menerima tugas tersebut, namun takdir telah memilihnya. Ia akan memimpin umat Islam untuk memulihkan keadilan, menghapus tirani, dan mengembalikan dunia kepada jalan yang benar. Bukan dengan kekerasan semata, tetapi dengan kebijaksanaan, keteguhan, dan keberanian yang luar biasa. Tugas Imam Mahdi di akhir zaman adalah salah satu yang paling berat dalam sejarah umat manusia. Ia tidak hanya dihadapkan pada musuh yang nyata, tetapi juga pada musuh-musuh tersembunyi yang menyusup di hati manusia. Ketamakan, kezaliman, dan keraguan. Imam Mahdi akan mengembalikan syariat Islam yang telah banyak dilupakan, membersihkan ajaran dari penyimpangan, dan memimpin umat untuk kembali kepada ajaran yang benar. Namun tugasnya yang paling besar adalah mempersiapkan umat manusia untuk menghadapi perang besar di akhir zaman, perang melawan Dajjal. Di puncak misinya, Imam Mahdi akan dipertemukan dengan Nabi Isa. Di saat Dajjal, sang penipu besar, telah muncul dan menyebarkan fitnah di seluruh dunia, Nabi Isa akan turun dari langit. Turunnya Nabi Isa adalah salah satu tanda besar dari akhir zaman. Ia akan turun di sebuah menara putih di Damaskus dengan kedua tangan yang bersandar pada sayap para malaikat. Imam Mahdi sebagai pemimpin umat akan berdiri bersama Nabi Isa. Dalam sebuah salat berjemaah, Nabi Isa akan berdiri di belakang Imam Mahdi, sebuah simbol bahwa kepemimpinan dunia pada saat itu berada di tangan Imam Mahdi. Namun mereka akan bekerja sama
memimpin umat manusia menghadapi pertempuran besar melawan Dajjal dan pasukannya. Perang melawan Dajjal adalah momen klimaks dari misi Imam Mahdi. Dajjal dengan tipu dayanya akan membawa pasukan besar yang terdiri dari orang-orang yang terpedaya oleh kekuasaannya. Dunia akan dipenuhi dengan kehancuran, dan iman manusia akan diuji hingga batasnya. Namun Imam Mahdi tidak akan mundur. Bersama Nabi Isa dan pasukan orang-orang beriman, ia akan memimpin perjuangan untuk menghancurkan kezaliman. Dalam riwayat disebutkan, Nabi Isa sendiri yang akan membunuh Dajjal, namun peran Imam Mahdi dalam mempersiapkan dan memimpin pasukan kebenaran adalah kunci dari kemenangan ini. Setelah perang besar melawan Dajjal berakhir, dunia akan memasuki era kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Imam Mahdi akan memimpin dengan adil, memulihkan tatanan dunia yang selama ini hancur oleh kezaliman. Di masanya, bumi akan subur, kekayaan melimpah, dan tidak ada lagi kezaliman. Manusia akan hidup dalam harmoni di bawah naungan ajaran yang benar. Namun, sebagaimana semua makhluk fana, masa Imam Mahdi akan berakhir. Dunia yang telah kembali kepada keseimbangan akan terus melanjutkan perjalanan menuju akhir sejatinya. Kisah Imam Mahdi adalah bukti nyata bahwa di tengah keputusasaan selalu ada harapan, di tengah kegelapan selalu ada cahaya, dan di tangan pemimpin yang adil dan beriman, umat manusia akan menemukan jalan kembali kepada kebenaran. Kedua, Nabi Isa Al-Masih, kala dunia terbenam dalam kepanikan dan keputusasaan, ketika tipu daya menyelimuti hati manusia dan keadilan tampak sebagai mitos, sebuah peristiwa besar mengguncang semesta. Langit di atas tanah yang terbakar oleh konflik perlahan mereka. Sebuah sinar terang menyusup, menembus kegelapan yang pekat. Dari sinar itu, sosok mulia muncul, diiringi keheningan yang luar biasa. Dialah Nabi Isa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kini kembali ke bumi untuk menyelesaikan tugas agung yang telah digariskan sejak zaman dahulu. Para saksi yang melihat kejadian ini hanya bisa tertunduk dalam keharuan, menyadari bahwa waktu yang telah dijanjikan kini benar-benar tiba. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, Nabi Isa turun ke bumi, mengenakan jubah putih yang bercahaya. Umat yang beriman menyambutnya dengan penuh harap, sementara mereka yang masih dirundung keraguan terdiam tanpa suara. Di sisi lain, Imam Mahdi telah lama mempersiapkan pasukan orang-orang beriman yang teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bergerak dalam doa dan perjuangan, bertahan di tengah badai kezaliman yang terus meluas. Berita kedatangan Nabi Isa sampai ke telinga Imam Mahdi, membawa angin segar yang menguatkan tekad perjuangannya. Pertemuan keduanya terjadi di tempat suci yang telah lama menjadi saksi sejarah peradaban manusia. Saat Imam Mahdi berdiri sebagai pemimpin dalam sebuah salat berjemaah, Nabi Isa tiba dan menyapa dengan senyuman. Sang imam mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam, namun dengan kelembutan, Nabi Isa menolak dan memintanya tetap memimpin. Sebuah simbol yang begitu dalam maknanya, pengakuan bahwa kepemimpinan saat itu berada di tangan Imam Mahdi, sementara Nabi Isa hadir untuk menyempurnakan misi besar ini. Di masa yang sama, Dajjal telah menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru bumi. Dengan kemampuannya menipu manusia, ia mengumpulkan pengikut dalam jumlah besar. Banyak yang tertipu oleh janji-janji kosongnya, tergiur oleh kekuatan dan kemewahan yang ia tawarkan. Dunia terpecah menjadi dua, mereka yang tetap teguh dalam iman, dan mereka yang menyerah pada tipu daya.
Disinilah Nabi Isa dan Imam Mahdi bersatu, memimpin pasukan kebenaran yang siap melawan kedustaan besar ini. Nabi Isa dengan hikmah dan ketegasannya menguatkan hati mereka yang beriman. Imam Mahdi dengan keberaniannya mengatur strategi dan memimpin pasukan untuk menghancurkan tirani. Perang yang terjadi tidak hanya menjadi ujian fisik, tetapi juga ujian keimanan yang luar biasa berat. Banyak hati manusia yang diuji dalam pertempuran ini, tetapi kolaborasi kedua pemimpin besar ini menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi mereka yang ragu. Puncak pertempuran terjadi di sebuah lokasi yang telah lama disebutkan dalam nubuwah. Pasukan keimanan berhadapan langsung dengan kekuatan gelap yang dikomandoi Dajjal. Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi Dajjal secara langsung. Dengan satu tindakan yang penuh keajaiban, Nabi Isa mengakhiri tipu daya sang penipu besar, menegaskan bahwa kebenaran selalu lebih kuat daripada kezaliman. Mereka yang sebelumnya terpedaya oleh Dajjal tersadarkan oleh kenyataan ini. Dunia mulai kembali menuju keseimbangan. Kemenangan ini bukan hanya milik pasukan manusia, tetapi juga sebuah kemenangan spiritual bagi seluruh umat yang beriman. Setelah kemenangan besar itu, bumi merasakan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Imam Mahdi dan Nabi Isa memimpin umat dengan kebijaksanaan dan keadilan. Segala bentuk kezaliman dan penindasan sirna. Kekayaan bumi melimpah. Tidak ada lagi kelaparan atau perpecahan. Hati manusia dipenuhi cinta, bukan kebencian, dan seluruh manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Nabi Isa menjalankan tugasnya untuk meluruskan pemahaman yang selama ini salah. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah seorang nabi, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan sebagaimana yang telah disalahartikan oleh sebagian umat manusia. Pesannya begitu jelas, membawa manusia kembali pada ajaran yang murni. Namun sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kefanaan dunia, misi ini pun memiliki akhirnya. Imam Mahdi meninggalkan dunia setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin yang adil. Nabi Isa pun setelah bertahun-tahun membawa kedamaian kembali kepada Tuhannya, meninggalkan jejak sejarah yang tak terlupakan. Kisah keduanya menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia bahwa persatuan, keteguhan iman, dan perjuangan di jalan kebenaran selalu membawa kemenangan. Sebuah pengingat bahwa cahaya keimanan mampu menerangi kegelapan sebesar apapun, dan bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menang. Ketiga, Dajjal. Di saat dunia memasuki babak akhir kehidupannya, kekacauan dan kehancuran telah menjadi pemandangan biasa. Kezaliman menyebar tanpa batas, keadilan terkubur oleh keserakahan, dan manusia yang kehilangan arah saling berebut kekuasaan. Dalam kekosongan moral dan spiritual ini, muncul sosok yang telah lama disebut-sebut dalam nubuat. Dajjal, makhluk penipu yang kekuatannya melampaui apa yang dapat dibayangkan manusia. Dajjal bukan hanya sekadar seorang pemimpin, tetapi juga simbol kejahatan dalam bentuk paling murni. Dengan satu mata yang menyorot penuh kebencian dan kesombongan, ia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang layak disembah. Ia menggunakan tipu muslihat untuk menarik hati manusia yang lemah iman, menawarkan kemakmuran palsu, kemewahan duniawi, dan janji kebahagiaan instan. Banyak yang terseret dalam jaring fitnahnya, rela mengorbankan keyakinan demi mengikuti sang penipu besar. Dajjal memulai perjalanannya dengan mengelilingi bumi, menyebarkan fitnah yang membakar hati manusia. Setiap wilayah yang ia lewati, ia tinggalkan dalam kehancuran. Orang-orang yang menolak tunduk kepadanya dihadapkan pada penderitaan, sementara mereka yang mengikutinya diberikan kehidupan penuh kemewahan, sebuah ilusi yang cepat berlalu. Dengan kekuatan yang dianugerahkan sebagai ujian bagi umat manusia,
Ia membuat air menjadi kering, tanah menjadi tandus, dan hasil bumi sirna. Namun tipu muslihatnya yang paling berbahaya adalah kemampuannya memutar balikkan kenyataan. Ia mampu membuat keburukan terlihat seperti kebaikan, dan kebenaran tampak sebagai kebohongan. Dengan kemampuan ini, ia menanamkan keraguan di hati banyak orang, hingga bahkan sebagian dari mereka yang kuat iman pun terguncang. Di tengah kegelapan ini, Imam Mahdi muncul sebagai harapan terakhir umat manusia. Dengan kepemimpinannya yang tegas, ia mempersatukan umat yang masih setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk barisan yang teguh dalam keimanan. Setiap langkah Imam Mahdi dipenuhi doa dan perjuangan, mempersiapkan umat menghadapi pertempuran terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Namun, pasukan Imam Mahdi menyadari bahwa kekuatan mereka sendiri tidak cukup untuk mengalahkan musuh sebesar Dajjal. Dalam momen keputusasaan, langit membawa jawaban atas doa-doa mereka. Nabi Isa turun ke bumi, membawa kabar baik bahwa kemenangan telah dijanjikan kepada mereka yang sabar dan beriman. Pertemuan antara kebenaran dan kebatilan mencapai puncaknya di dataran Lut. Dajjal dengan pasukan yang luar biasa besar berdiri dengan keangkuhan. Di seberang, pasukan kecil yang dipimpin Imam Mahdi dan Nabi Isa, meskipun jumlahnya lebih sedikit, memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, iman yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal dalam kesombongannya menawarkan perdamaian palsu kepada umat yang beriman, dengan syarat mereka tunduk kepadanya. Namun, tawarannya ditolak mentah-mentah. Nabi Isa dengan ketenangan yang memancarkan kekuatan ilahi, melangkah maju untuk menghadapi sang penipu besar. Dalam sebuah konfrontasi yang menegangkan, Dajjal mencoba menggunakan semua tipu dayanya. Ia menciptakan ilusi yang memukau mata, mencoba melemahkan semangat umat beriman. Tetapi di hadapan Nabi Isa, semua tipu muslihat itu lenyap. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa mendekati Dajjal, dan dengan satu tindakan penuh kuasa, ia mengakhiri hidupnya. Dengan jatuhnya Dajjal, pasukan yang sebelumnya mengikutinya tercerai-berai. Mereka yang telah ditipu mulai tersadar akan kebohongan yang mereka percayai. Dunia yang telah lama dihantui oleh fitnah dan kekacauan mulai menemukan kedamaian yang sebelumnya tampak mustahil. Namun pertempuran ini bukan hanya tentang mengalahkan Dajjal secara fisik. Ini adalah kemenangan atas keraguan, keserakahan, dan kelemahan iman yang telah mencengkeram hati manusia selama bertahun-tahun. Dajjal mungkin telah dikalahkan, tetapi pelajaran dari fitnahnya tetap tertanam sebagai pengingat bagi generasi selanjutnya. Setelah kehancuran Dajjal, Nabi Isa dan Imam Mahdi memimpin umat menuju masa yang penuh berkah. Dunia kembali menjadi tempat yang damai, di mana keadilan dan kebenaran menjadi pilar kehidupan. Segala bentuk kebohongan telah musnah, dan manusia hidup dalam harmoni di bawah naungan ajaran yang benar. Namun, sebagaimana segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, masa kejayaan ini pun akan berakhir pada waktunya. Meski begitu, kisah tentang perjuangan melawan Dajjal akan tetap hidup dalam ingatan umat manusia sebagai pengingat bahwa kebenaran selalu memiliki kekuatan untuk mengalahkan kebatilan, tidak peduli seberapa besar kegelapan yang mengancam. Keempat, peristiwa Armageddon. Udara terasa berat di tanah yang telah lama menjadi saksi pertempuran peradaban. Sebuah lembah luas yang sunyi berada di antara bukit-bukit kering, kini menjadi tempat berkumpulnya dua pasukan besar yang akan menentukan takdir dunia.
Wilayah itu yang selama berabad-abad dikenal dengan kedamaiannya, kini berubah menjadi medan pertempuran yang paling dinanti dan paling menakutkan. Tanah itu adalah Armageddon, tempat yang namanya telah disebutkan dalam nubuat sebagai lokasi konfrontasi terakhir antara kekuatan kebenaran dan kejahatan. Di bawah langit yang tampak seperti terbakar, pasukan orang-orang beriman berdiri dalam formasi yang rapi, dipimpin oleh Imam Mahdi. Setiap prajurit membawa keyakinan yang mendalam, hati mereka dipenuhi doa dan keberanian. Di sisi lain, di kejauhan, debu mengepul dari langkah kaki ribuan prajurit Dajjal yang berbaris menuju lembah itu. Tanah berguncang oleh kehadiran mereka, membawa aura ketakutan bagi siapa saja yang lemah iman. Armageddon, sebuah lokasi yang secara geografis terletak di wilayah Timur Tengah, bukanlah tanah biasa. Tempat ini adalah persimpangan sejarah, tempat pertemuan bangsa-bangsa, dan kini menjadi pusat perhatian seluruh umat manusia. Nama tempat ini telah disebutkan dalam kitab suci dan nubuat sebagai saksi akhir zaman, sebuah panggung besar di mana pertempuran menentukan akan terjadi. Bukit-bukit yang mengelilingi lembah itu terlihat sunyi, seolah menyimpan rahasia yang telah terpendam selama ribuan tahun. Sungai-sungai kecil yang pernah mengalir di sini kini mengering, seakan-akan alam sendiri berhenti bernapas, menanti detik-detik terakhir sebelum perang dimulai. Setiap sudut lembah itu dipenuhi dengan energi yang tidak bisa dijelaskan, seolah tanah itu tahu bahwa ia akan menjadi tempat berakhirnya kezaliman. Di satu sisi lembah, pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa berdiri teguh. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, bersatu di bawah satu keyakinan. Para pengikutnya tidak hanya membawa senjata, tetapi juga membawa keyakinan bahwa mereka sedang berperang di jalan kebenaran. Dalam barisan itu, ada wajah-wajah penuh tekad, dengan sorot mata yang mengatakan bahwa mereka siap untuk memberikan segalanya demi mempertahankan iman. Di sisi lain, pasukan Dajjal bergerak dengan penuh kesombongan. Mereka datang seperti badai, membawa segala bentuk kebencian dan tipu daya. Dajjal, dengan kekuatan luar biasanya, memimpin mereka dari atas bukit kecil yang menjadi markasnya. Dari kejauhan, ia memandang lembah itu, meyakini bahwa tempat ini akan menjadi saksi atas kemenangannya. Namun, kesombongannya tidak menyadari bahwa di lembah yang sama, kehancurannya telah digariskan. Saat fajar tiba, perang besar dimulai. Suara takbir menggema dari pasukan Imam Mahdi, menggetarkan udara dan mengisi hati mereka dengan keberanian. Di sisi lain, suara pekikan dan teriakan dari pasukan Dajjal bergema seperti badai yang menyerbu. Pertempuran itu bukan sekadar bentrokan senjata, melainkan juga perang antara keyakinan dan tipu daya, antara kebenaran dan kebatilan. Tanah lembah itu yang tadinya sunyi berubah menjadi medan yang penuh dengan kekacauan. Pedang beradu, panah melesat, dan pekikan pertempuran memenuhi udara. Namun di tengah kekacauan itu ada satu hal yang tidak berubah. Keyakinan pasukan Imam Mahdi bahwa kemenangan berada di tangan mereka. Di tengah pertempuran, Nabi Isa maju ke depan, mendekati tempat Dajjal berdiri. Sang penipu besar yang selama ini tidak pernah gentar menghadapi siapapun, tampak terguncang ketika melihat Nabi Isa mendekat. Dengan langkah penuh wibawa, Nabi Isa menghadapi Dajjal di hadapan seluruh pasukan. Matahari bersinar di atas mereka, seolah menjadi saksi atas peristiwa yang akan mengubah sejarah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal tidak mampu melawan kehadiran Nabi Isa. Kekuatan yang selama ini ia banggakan runtuh di hadapan seorang nabi yang membawa kebenaran. Dalam sekejap, tipu dayanya berakhir.
dan para pengikutnya tercerai-berai, suara kemenangan menggema dari pasukan Imam Mahdi, menggetarkan bukit-bukit yang mengelilingi lembah itu. Armageddon tidak lagi menjadi lembah yang sunyi. Ia kini menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan. Tanahnya yang sebelumnya retak kini menyerap air hujan yang turun setelah pertempuran usai, seolah-olah langit ikut merayakan berakhirnya kezaliman. Pasukan Imam Mahdi berdiri di sana, menyaksikan akhir dari pertempuran yang telah mereka perjuangkan dengan seluruh jiwa raga. Di tengah lembah itu, Nabi Isa dan Imam Mahdi memimpin doa bersama, memanjatkan syukur atas kemenangan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kini, lembah itu menjadi saksi bisu bagi generasi yang akan datang, mengingatkan bahwa tidak peduli seberapa besar kejahatan, kebenaran akan selalu memiliki kekuatan untuk menang. Kelima, munculnya pasukan dari timur. Di ufuk timur, saat matahari perlahan memecah gelapnya malam, sebuah suara menggelegar di udara. Suara itu bukan berasal dari petir, tetapi dari derap langkah ribuan kaki yang melintasi tanah luas. Mereka adalah pasukan yang telah lama dinantikan dalam nubuat, yang bangkit dari timur, membawa bendera hitam sebagai simbol tekad, keimanan, dan perjuangan. Pasukan ini tidak datang untuk mencari kemewahan dunia, tetapi untuk memenuhi panggilan takdir yang telah dituliskan sejak zaman dahulu. Di tanah yang dahulu terabaikan, tersembunyi dari pandangan dunia, pemimpin-pemimpin mereka mulai bersatu. Mereka bukanlah orang-orang yang dikenal karena kemewahan atau pangkat, melainkan manusia-manusia yang hatinya bersinar oleh cahaya iman. Dari desa-desa kecil hingga kota-kota besar, kabar tentang gerakan ini menyebar seperti angin, memanggil setiap jiwa yang masih memiliki keberanian untuk berjuang demi kebenaran. Di sebuah wilayah yang terlupakan, di mana matahari terbit lebih dahulu daripada di bagian dunia lainnya, sekelompok orang berkumpul di bawah langit yang penuh bintang. Mereka adalah pria dan wanita yang selama bertahun-tahun menahan penderitaan akibat ketidakadilan. Dengan penuh harap, mereka memanjatkan doa, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi kezaliman yang terus menindas mereka. Hari itu, jawaban atas doa mereka tiba. Seorang pemimpin bangkit di antara mereka, seorang yang dikenal karena keteguhan hati dan kecerdasannya. Ia membawa kabar tentang Imam Mahdi yang telah muncul dan menyerukan umat Islam untuk bersatu. Di bawah kepemimpinannya, mereka mulai mengibarkan bendera hitam, simbol kebangkitan dan perlawanan. Dengan membawa keyakinan yang kokoh, pasukan ini memulai perjalanan mereka menuju barat. Mereka melintasi padang pasir yang luas, menyeberangi sungai-sungai yang dalam, dan mendaki gunung-gunung yang tinggi. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Panji hitam yang mereka bawa berkibar di atas angin, menjadi tanda bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Di sepanjang perjalanan, semakin banyak orang bergabung. Dari para penggembala di lembah hingga pedagang di pasar-pasar kota, semua yang mendengar panggilan ini merasa terpanggil untuk ikut berjuang. Pasukan itu tumbuh semakin besar, tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam semangat. Namun, perjalanan mereka bukan tanpa rintangan. Para penindas yang merasa terancam oleh kebangkitan ini mencoba menghentikan mereka. Pasukan itu menghadapi perlawanan, tetapi mereka tidak gentar. Dengan doa dan keberanian, mereka melawan setiap hambatan yang menghadang jalan mereka. Ketika pasukan dari timur ini mendekati wilayah di mana Imam Mahdi berada,
suasana haru menyelimuti mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berjalan menuju sebuah medan perang, tetapi menuju sebuah pertemuan yang telah dinubuatkan. Mereka datang dengan hati penuh keikhlasan, menyerahkan diri sepenuhnya untuk mendukung sang pemimpin yang dijanjikan. Ketika akhirnya mereka tiba, Imam Mahdi menyambut mereka dengan penuh cinta dan rasa syukur. Pasukan itu menyerahkan bendera hitam mereka kepada Imam Mahdi, simbol bahwa mereka siap menjadi alat untuk menegakkan keadilan di bawah kepemimpinannya. Dengan persatuan ini, pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi menjadi lebih kuat dari sebelumnya, siap untuk menghadapi musuh terbesar yang pernah dikenal dunia. Kini, dengan pasukan dari timur yang bergabung bersama mereka, Imam Mahdi bersiap untuk menghadapi tantangan terbesar. Pasukan itu menjadi tulang punggung perjuangan, membawa semangat tak tergoyahkan ke dalam setiap langkah mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran yang akan mereka hadapi bukanlah pertempuran biasa, tetapi sebuah ujian yang akan menentukan nasib dunia. Di bawah bimbingan Imam Mahdi, pasukan ini mulai mempersiapkan diri untuk melawan Dajjal dan pasukannya. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual. Dalam doa-doa malam mereka memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saatnya tiba, pasukan dari timur berdiri di barisan depan, di bawah panji hitam yang mereka bawa sejak awal perjalanan. Mereka telah menempuh perjalanan yang panjang dan penuh pengorbanan, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari tugas yang lebih besar. Di medan perang itu, mereka menjadi saksi sekaligus pelaku dalam momen yang akan dikenang oleh generasi berikutnya. Pasukan dari timur tidak hanya membawa kekuatan, tetapi juga harapan bagi umat manusia. Mereka adalah bukti bahwa di tengah kegelapan selalu ada cahaya yang bangkit dari tempat yang tidak terduga. Imam Mahdi memiliki peran yang sentral dalam skenario akhir zaman di Islam. Peran utamanya adalah sebagai pembimbing, pemimpin, dan pembawa keadilan dalam menghadapi kezaliman. Namun, narasi terkait Imam Mahdi dan akhir zaman seringkali memiliki variasi interpretasi di antara mazhab Islam yang berbeda.